Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz yang kami hormati, seluruh sahabat-sahabat, seluruh keluarga besar, seluruh teman-teman yang berada di mushola masjid apa nih? At-Taubah, Masjid At-Taubah, Lapas Kelas 2, Kota Pasuruan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka agenda rutinan tiap-tiap Jumat sore, kerjasama antara Lapas Kota Pasuruan dengan Lembaga Dakwah NU Kota Pasuruan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat, keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita bahas pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyatin du'a wal qabul syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Yang kedua, mari kita niatkan berada di rumah Allah ini dengan niat iktikaf, karena pahala orang yang beribadah di masjid dengan iktikaf itu beda. Mari kita niatkan bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid imanan wahtisaban sunnatan lillahi ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, karena ini suasana sudah menjelang bulan puasa Ramadan, oleh karena itu mari pada pertemuan kali ini kita bahas seputar fikih puasa. Fikih puasa atau apa saja yang ada hubungannya dengan puasa. Nanti kita akan bahas tentang sejarah puasa, pengertiannya, rukun, batal, terus sunnah-sunnahnya, dan nanti kita sempurnakan dengan pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya bisa kita maksimalkan. Aslinya kalau bahas puasa niki satu pertemuan kira karena panjang tapi kita harus pandai-pandai untuk bisa menyikat waktu. Hadirin sekalian yang berbahagia, puasa adalah salah satu rukun Islam
dimana ketika kita ini mengaku sebagai orang Islam, maka rukun-rukun yang ada dalam Islam itu harus kita tegakkan agar agama kita ini bisa kuat, bisa kokoh. Syariat puasa sendiri ini tidak hanya dialami oleh umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi umat-umat terdahulu ini juga punya atau diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus-siyamu, telah diwajibkan berpuasa atas kalian sekalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu pernah juga ibadah puasa ini diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu mengenai puasa sendiri, mulai zaman Nabi pertama yang juga manusia pertama Nabi Adam, itu puasa sudah ada. Puasanya Nabi Adam ketika baru diturunkan dari surga oleh Allah ke bumi, itu puasanya tanggal 13, 14, 15. Ini sejarahnya puasa Ayyamul Bid ya. Ketika tanggal 13 itu Nabi Adam berpuasa. Kenapa? Sebelumnya Nabi Adam ini mengalami masalah, mengalami sesuatu yang tidak biasa. Beliau ini yang asalnya orangnya putih, diturunkan oleh Allah Ta'ala dari surga turun ke bumi, ternyata menjadi hitam. Mungkin karena terkena sinar matahari ya. Sehingga malaikat memerintahkan Nabi Adam agar berpuasa. Waktu itu pas tanggal 13. Akhirnya Nabi Adam berpuasa. Dalam sehari itu alhamdulillah sepertiga badannya ini kembali menjadi putih. Lalu Nabi Adam melanjutkan puasa di hari kedua, yaitu tanggal 14. Setelah selesai dilaksanakan hari kedua, lalu badannya Nabi Adam ini sepertiga lagi menjadi putih. Dan akhirnya Nabi Adam melanjutkan puasa di tanggal 15. Dan di akhir 15 itulah badan atau tubuh Nabi Adam ini semuanya 100% menjadi putih kembali seperti sedia kala. Sehingga puasa itu dinamai puasa Ayyamul Bid, puasa putih, karena ada nilai sejarahnya. Dan nabi-nabi lainnya juga mengalami hal yang sama, termasuk yang berat itu Nabi Daud bersama umatnya. Nabi Daud itu perintah kewajiban puasanya sehari puasa, besok tidak, sehari puasa, besok tidak, terus begitu. Sehingga kalau dihitung dalam satu tahun itu ada 360 hari. Berarti kalau dibagi dua menjadi 180 hari dalam satu tahun Nabi Daud bersama umatnya itu menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad ini puasanya cuma 30 hari. Lek jenengan ditakdir dados umat Nabi Daud ya napa? Berat apa mboten? Ya. Dan nabi-nabi yang lainnya juga bermacam-macam puasanya. Sehingga puasa-puasa yang ada nilai sejarahnya itu di syariatnya Nabi Muhammad itu dijadikan puasa sunat. Kita mau melaksanakan puasa Nabi Daud, itu hukumnya sunat. Kita mau melaksanakan puasa Ayyamul Bid, hukumnya sunat, tanggal 13, 14 dan 15. Terus puasa hari Asyura itu juga sunat. Yang wajib di umatnya Nabi Muhammad adalah puasa bulan Ramadan. Ya insyaallah bulan Ramadan akan kita jumpai, kalau tidak besok lusa.
kita sebagai warga negara yang baik ini nunggu hasil dari sidang isbat pemerintah. Pemerintah akan mengadakan sidang isbat sore ini, persis ketika matahari tenggelam. Ada jeda waktu sekitar 18 menit, itu tempatnya orang-orang yang ditugaskan untuk ru'yatul hilal atau sidang atau melihat bulan, itu mereka mengadakan semua di beberapa titik, termasuk di Pasuruan juga mengadakan di Pondok Bait Al-Hikmah. Ketika salah satu saja sudah berhasil melihat hilal atau bulan, maka se-Indonesia ini dinyatakan puasa 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu. Berarti nanti malam itu melaksanakan tarawih. Jadi panjenengan semua nanti ketika setelah sholat maghrib itu sampai isya itu nunggu hasil sidang isbat. Nanti oleh petugas diumumkan. Kalau pemerintah mengumumkan puasa hari Sabtu, berarti nanti malam sudah mulai tarawih. Itu seputar sejarah puasa. Puasa yang diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad ini dakwah di Mekah selama 13 tahun. Terus hijrah sampai wafat di Madinah ini 10 tahun. Pada tahun kedua Hijriah Nabi Muhammad baru dapat perintah kewajiban puasa bulan Ramadan. Berarti sekitar 15 tahun mulai Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, ini tidak ada puasa. Jadi syariat itu begitu, berasur-asur. Termasuk kewajiban sholat itu baru terjadi tahun ke-10 dari kenabian. Berarti Nabi diangkat jadi Rasul, berdakwah kepada umatnya, baru 10 tahun ada kewajiban sholat. Sampai Rasulullah wafat ini sempurna syariat Islam dengan ditandai 30 juz Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca tiap hari itu memakan waktu 23 tahun. 13 tahun berada di Mekah, 10 tahun berada di Madinah turunnya. Puasa secara bahasa as-saumu lughatan al-imsak, menahan. Pokoknya jenenge menahan itu jenenge poso. Terus secara syariat adalah mencegah sesuatu dari hal-hal yang menyebabkan puasa itu batal. Dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dengan menggunakan niat yang tertentu. Oleh karena itu puasa itu rukunnya cuma 2. 1 niat, 2 mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama niat. Niat puasa Ramadan, karena ini puasa Ramadan adalah wajib, maka niatnya harus malam hari. Tidak boleh siang hari atau pagi hari. Beda dengan puasa sunat. Puasa sunat itu niatnya boleh niat pada pagi hari sebelum zuhur. Terus jenengan ketika tepat hari Kamis atau Senin lupa tidak sarapan, terus wetenge kuat, saiki tepat dino Kamis, jenengan niati poso, langsung niat di waktu itu, pokoknya belum zuhur, itu sudah diperbolehkan karena puasanya masuk kategori puasa sunat. Beda halnya dengan puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, ini niatnya wajib di malam hari. Malam hari itu terhitung mulai sejak terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Terus jenengan tiap hari niat setelah maghrib tidak apa-apa, karena itu sudah masuk waktu malam dan ditutup sebelum subuh. Untuk niat sendiri
kita yang mayoritas bermadzhab Syafi'i ini niatnya puasa 1 bulan Ramadan itu tiap malam wajib niat. Ini madzhab Syafi'i, madzhab kita. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i puasa di hari pertama dengan di hari kedua di bulan Ramadan itu beda. Puasa Ramadan hari pertama ya tersendiri, besok puasa lagi tersendiri lagi, terus begitu. Sehingga beliau ini ijtihadnya mengatakan orang yang berpuasa Ramadan tiap malam wajib untuk melakukan niat puasa. Kalau ada orang lupa tidak niat puasa Ramadan, maka dia puasanya dianggap tidak sah karena rukunnya kurang. Selain itu, orang yang lupa tidak niat puasa di malam hari Ramadan, selain puasanya dianggap tidak sah, dia juga tidak boleh makan dan minum seperti orang yang berpuasa sampai maghrib, mulai subuh sampai maghrib. Tidak oleh kumpul bojo gitu. Itu konsekuensi orang yang lupa tidak niat puasa di malam hari. Oleh karena itu, para ulama Syafi'iyah ini memberikan solusi. Solusinya di malam pertama bulan Ramadan kita dianjurkan niatnya 2 kali. Niat pertama itu kita niat ikut atau taklid kepada Imam Maliki, di mana Imam Malik itu niat puasa Ramadan cukup 1 kali di awal Ramadan saja. Saya niat berpuasa 1 bulan penuh bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, cukup. Itu mazhab Imam Maliki. Maka ulama-ulama kita ini menganjurkan kita untuk antisipasi lupa tidak niat, maka kita di malam pertama bulan Ramadan, andaikan nanti malam kita niat bareng-bareng, saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ikut mazhabnya Imam Maliki. Kalau Arabnya nawaitu sauma jami'i sahri ramadana taklidan lil imam Maliki fardhan lillahi ta'ala. Kalau kesulitan Arabnya, saya niat berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh taklid atau ikut kepada Imam Maliki karena fardu karena Allah Ta'ala. Setelah itu yang mimpin sholat raweh itu mengumumkan untuk niat yang kedua, yaitu niat ikut mazhabnya Imam Syafi'i, imam kita. Itu niatnya tiap malam. Insyaallah hafal semua ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ini banyak yang keliru ya. Itu ada 2 bacaan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana. Kalau dibaca ramadhana bacanya hadhihi sanata. Kapan hadhihi sanati biasanya? Kalau sampean pingin baca hadis sanati Ramadhani. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani hadis sanati. Idhofah semua itu. Pokok kalau depannya i kasro, belakangnya kasro. Kalau depannya fathah, belakangnya fathah. Yang paling aman sampean patani disukun. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhan. Menang pun hadis sana menang lillahi ta'ala. Terserah mau ikut yang pakai fathah boleh, kalau depannya fathah belakang fathah, kalau yang depan kasroh belakang kasroh. Yang paling penting di hati kita itu niat itu di hati niatnya ya. Kalau kita melafalkan bareng-bareng itu sampai di hati sambil meresapi apa yang kita niatkan, di hati meresapi. Di hati itulah niat itu tempatnya, dan di hati itulah tempat sahnya niat. Percuma kita melafalkan tapi kita tidak konsentrasi.
yang dinilai adalah hati. Contoh, panjenengan badhe salat, mau salat maghrib ya. Mau salat maghrib sampean niku niat teko kono salat maghrib, di hatinya salat maghrib. Marono tepak melafalkan ngelamun usolli fardhul isai. Tapi sampean niate maghrib. Makmuman lillahi taala, Allahu akbar, atine ngomong salat maghrib, tapi sampean melafalkan tadi sebelum takbir ngomongnya salat isya. Itu sah. Karena yang dinilai adalah hati. Itu masalah niat ya. Yang kedua, mencegah untuk tidak mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada dua. Satu batal secara fikih, dua batal secara pahala. Kita bahas yang fikih dulu ya. Yang membatalkan puasa adalah makan, minum atau memasukkan sesuatu apapun, baik makanan atau bukan, baik minuman atau bukan, ke lubang yang jumlahnya 5 di anggota tubuh, yaitu mulut, kuping, hidung, 2 kemaluan, jalan depan belakang ya. Mata mboten masuk. Jadi panjenengan ketika wudu ada air masuk ke mata, kelopak mata, itu tidak batal. Panjenengan mengobati mata dengan obat mata, tidak batal. Kenapa? Karena mata ini adalah lubang yang tidak ada tembusan ke dalam perut. Sedangkan yang membatalkan puasa adalah lubang yang ada hubungannya dengan perut. Ada jalan terus ke dalam perut atau ke dalam otak. Di antaranya yaitu mulut. Mulut kita ini yang dianggap bisa membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu, yaitu mulai tenggorokan. Bukan dari mulai mulut ya. Mulai tenggorokan. Karena mulai tenggorokan, maka panjenengan ketika siang hari puasa berkumur aman. Pokok boten ditelan. Walaupun sedikit. Jangan berpikiran ndak harus yang ruwae. Allah taala Maha tahu. Kiwa tengene kita niki malaikat. Malaikat itu sakti ya. Karena itu menjadi kepercayaannya Allah taala untuk mencatat. Lebih sakti dari CCTV. Area yang ada dalam mulut itu boleh dimasuki sesuatu, baik ada uzur atau tidak. Ada uzur, contohnya berkumur. Kan sunnah sebelum wudu berkumur ya. Tetap mau berkumur. Setelah itu dilepeh sampai air kumurnya habis. Ukurnya bagaimana? Tergantung keyakinan panjenengan. Nek jenengan niki merasa yakin air hasil dari luar untuk berkumur itu sudah bersih, sudah habis, maka itu sudah cukup. Mari ngoten, orang perempuan biasanya masak, nilii dudu. Lah nilai dudu mboten napa-napa, ditiliki mawon, wedi kasinan wedi kurang asin. Lalu dilepeh berkumur sampai bersih, beres. Itu karena ada uzur. Yang tidak ada uzur sama anak gaene kumur, memendam air dalam mulut tapi tidak ditelan, itu boleh, tapi rawan apa? Rawan nanti kalau ada air yang masuk ke dalam tenggorokan, itu sampean puasanya bisa batal. Contohnya apa? Di ya polai apa? Mulai karena boleh, akhirnya sampean berkumur di neng ini, meneng suwe ini. Terus anak kancane nyopo, ditebrak kan. Kaget akhirnya airnya masuk. Walaupun sedikit, puasanya batal. Karena tidak ada uzur. Yang tadi karena ada uzur. Terus yang boleh dimakan di area mulut untuk masuk ke tenggorokan cuma air ludah kita. Itu ya. Itu nih panjenengan itu boleh ditelan dengan catatan itu kita itu bersih, tidak kecampuran
Biasa kan getih biasa nggih, wonten apa? Ada gigi keluar darah. Kan krasa rada anu biasa. Lho iku pengalaman ya. Rada asin biasa ya. Dipastikan bersih, boleh ditelan. Dinengnose akeh idune ditelan. Ping 5 ya wareg bener. Tapi tidak apa-apa, karena itu kita. Yang tidak boleh idunya orang lain. Atau itu kita keluar dari area mulut, contohnya ngiler, mau disedot, lah niku batal. Terus selanjutnya lubang yang bernama kuping. Kuping ini ukurannya sampai yang kelihatan dari temannya, sama lihat bulan kuping sampai kena delok itu yang mana? Itu batasnya. Kalau di dalamnya itu saman keruker, batal. Padahal nggih mboten waras keruker nggih. Jadi keruker kuping sing terbiasa kalau disengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Tadi semuanya itu membatalkan kalau sengaja. Kalau sengaja aman. Contohnya sampean makan tapi lupa. Tidak sak piring misalnya. Mari sak piring ngombe barang, kate rokokan eling. Loh, poso saiki. Sampean langsung taruh. Sampean kumu. Sampean wareg. Itu barokahnya orang yang perlu lupa, tapi lupa sing temenan. Li melali iki sing bahaya. Terutama hari pertama. Biasanya kalau siang hari buka kulkas karena panas, lali ngombe entek akeh. Terus eling. Berarti rezekine jenengan nggih. Mari ngoten hidung. Hidung ini ukurannya yang tidak boleh dimasuki sesuatu itu sampai ke janur hidungnya. Kalau sini tidak apa-apa, sampean anu kopil enggak apa-apa sini. Asalkan jangan terlalu ke dalam. Ukuran ke dalam itu apa? Panjenengan itu kalau wudu sunnah istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Biasa lek kagetan ngeluh mboten. Lah lek sampai ngeluh batal. Lek mboten ngeluh mboten, itu ukurannya hidung. Selanjutnya 2 jalan, niki pun biasa nggih. Untuk suntik tidak membatalkan puasa karena suntik itu biasanya di area kulit. Kecuali napa niku kupingnya disuntik, bolongan kuping disuntik, tidak boleh. Karena itu tembus nggih. Kalau bokong, terus tangan, tidak apa-apa semua. Itu suntik. Mari ngoten sunah-sunahnya puasa kita dianjurkan untuk sahur. Sahur itu dimulai pertengahan malam, jam 12 malam sampai sebelum subuh. Itu ukurannya orang sahur. Walaupun ya dimakan sedikit, walaupun cuma minum, panjenengan lampahi. Karena inna fis sahur barokatun, dirasakan Nabi. Di dalam sahur itu terdapat berkah, walaupun tidak pati markno karena makannya sedikit. Kalau ada orang mengaku sahur tapi marisa jam 8 aku sahur wis mboten sah atau tidak dianggap sahur. Nopo? Mayoran. Dadi sahur itu memang syariat. Dan sahur yang afdol itu sahur menjelang habisnya malam atau menjelang masuknya waktu subuh. Minimal setengah jam niku pencegah benar. Terus kita juga dianjurkan untuk cepat-cepat berbuka. Ketika nyata ada azan maghrib berkumandang, maka panjenengan jangan menunda lagi. Langsung batalkan puasanya. Walaupun cuma dengan seteguk air. Tapi sunnahnya itu pakai yang manis-manis. Contohnya kurma. Kurma sendiri kalau ingin punya kesunahan, makannya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya wareg lah 11 ya. Tahu. Tapi sunnah hukumnya nih. Mari ngoten di dalam bulan Ramadan itu ada suatu ibadah yang tidak ada di luarnya Ramadan. Ibadah apa itu? Ibadah sholat sunnah taraweh. Ini cuma ada di bulan Ramadan. Jadi sarannya sholat taraweh itu yang paling pokok itu 2. Yang satu dikerjakan di malam bulan Ramadan, bukan siang ya.
malam. Yang kedua dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya, bukan setelah isya, tapi setelah melaksanakan sholat isya. Jadi kalau ada orang melaksanakan taraweh tapi dia belum sholat isya, maka tidak dianggap sholat taraweh. Sholat apa? Sholat sunat mutlak, pindah. Buat sholatnya tetap dianggap sah, tapi bukan namanya, bukan nama sholat itu, menjadi sholat sunat biasa atau mutlak. Untuk sholat tarawih sendiri ini boleh dikerjakan berjamaah, boleh tidak. Aslinya sholat sunat itu dikerjakan sendirian. Kalau sholat fardu dikerjakan anjurannya berjamaah. Tapi ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, diantaranya sholat tarawih. Kenapa? Untuk siarnya agama Islam dalam rangka menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi panjenengan dapat pahalanya karena niat mensiarkan itu. Untuk jumlah rakaat ulama beda pendapat, ada yang 8 rakaat, ada yang 20. Ada yang 40. Tambah nemenan. Yang 8 rakaat biasanya dikerjakan oleh warga Muhammadiyah. Kalau NU biasanya 20 tambah 3 witir 23. Kalau di Madinah itu di Masjid Nabawi itu 40. Terus Kanjeng Nabi berapa rakaat? Kanjeng Nabi itu kalau sholat tarawih tidak berjamaah. Adanya sholat tarawih berjamaah itu mulai zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau punya ijtihad, syiar Islam harus tegak ketika bulan Ramadan. Makanya tarawih itu dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kenapa Nabi Muhammad tidak berjamaah tarawihnya? Takut dianggap tarawih itu hukumnya wajib. Kenapa tarawih itu kok dibarengakan kalian witir? Karena sholat witir ini adalah sholat sunnah yang paling utama. Remeh kelihatannya ya. Sholat witir itu adalah sholat sunnah yang paling utama. Bahkan sholat witir kalau untuk ukurannya Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Jadi Nabi Muhammad itu sholat wajibnya bukan hanya 5 waktu seperti kita. Ada ketambahan sholat witir lagi. Saking pentingnya sholat witir. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di dalam fikih itu kok ada istilah wajib, ada istilah sunnah? Kenapa? Dari tinjauan ilmu tasawuf, perkara yang divonis wajib itu saking besarnya pahalanya. Divonis sunat karena berpahala tapi tidak sampai mengalahkan pahalanya ibadah wajib. Oleh karena itu, perbandingan sholat fardu dengan sholat sunnah. Sholat fardu 1 rakaat berbanding dengan sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 kali lipat. Terus orang yang mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, itu Allah Ta'ala akan memberikan bonus atau diskon besar-besaran untuk urusan pahala. Orang yang mengerjakan ibadah wajib atau ibadah fardu seperti sholat 5 waktu, itu akan ditingkatkan menjadi 70 kali lipat. Jadi satu sholat waktu, satu sholat fardu itu diberi pahala 70 kali lipat. Beda dengan dikerjakan kalau secara berjamaah, dikalikan 27 kali. Jangan hitung ya Mbak, tambah kata. Kalau orang mengerjakan amalan yang sifatnya sunnah, akan ditingkatkan selevel mengerjakan ibadah fardu atau wajib. Tadi perbandingan sunnah dengan fardu berapa? 1000 ya. Salat tarawih itu hukumnya sunnah. Maka orang yang mengerjakan ibadah salat tarawih 23 rakaat bersama witirnya, itu akan dikasih pahala 23.000.
pahala. Karena ukurannya salat sunnah diangkat menjadi sebanding dengan salat fardu. Terus yang kedua, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam saja, yang mana ketika kita mau beribadah di malam itu, ketepaan malam itu, kita setara dengan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi 12 bulan dalam setahun, setara dengan 74 tahun atau 75 tahun. Apa malam itu namanya? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Biar kita beribadah terus ya malam. Tapi malam Lailatul Qadar itu ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu orang yang mengerjakan taraweh sebulan penuh selama bulan Ramadan, bisa dipastikan dia pasti menjumpai yang namanya Lailatul Qadar. Bukan insya Allah lagi, pasti. Karena Lailatul Qadar itu ada di sela-sela malamnya bulan Ramadan. Tapi menurut ulama itu ada yang mengatakan di malam-malam ganjil. Ada lagi yang berpendapat di malam ganjil tapi 10 hari terakhir. Tapi tidak menutup kemungkinan satu Ramadan, malam satu Ramadan Lailatul Qadar juga datang. Sing paling aman panjenengan niki ikut taraweh tiap malam. Usahakan mboten enten sing bolong. Biar kita ini setara beribadah dengan 75 tahun. Umur kita berapa? Tidak ada yang betul 5 ya. Makanya umat-umat Nabi terdahulu yang umurnya ada yang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun, disalib oleh umatnya Nabi Muhammad dari segi pahala. Kenapa? Ada Lailatul Qadar. Umpama orang itu nututi Lailatul Qadar 10 kali, berarti dia sama dengan beribadah 750 tahun. Kalau 20 kali berarti 1500 tahun. Kantong kepingaken dong. Apalagi yang kita amalkan seperti taraweh, itu sholat yang afdol itu. Sholat yang afdal itu diantaranya sholat tarawih karena dikerjakan tahunan, adanya Jumat tahunan, termasuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang paling akhir, waktunya cuma 1 jam ya. Lupas, ya, jam 5 ya. Sebelum dibuka pertanyaan, ibadah puasa yang kita laksanakan itu ada yang hanya bisa menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Islam, karena puasa termasuk rukun Islam. Terus ibadah puasa ini kalau ingin diterima, ini tidak hanya menahan lapar dahaga dan tidak berhubungan suami istri saja di siang hari Ramadan, tapi kita juga harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baru pahala puasa kita akan diterima. Makanya di antara yang bisa menghilangkan pahala puasa kita yaitu goro, berdusta. Hal-hal yang remeh seperti ini kita coba untuk kita jauhi ketika puasa. Kenapa? Eman. Dirasakannya Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang itu berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak dapat pahalanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia berpuasa cuma menahan lapar dahaga, tidak hubungan suami istri, tapi
larangan-larangan Allah tetap dikerjakan, dilanggar. Eman. Di antaranya lagi ngerasani wong, ngerasani temannya atau saudaranya. Hibah. Ngerasani itu apa? Ngerasani itu menceritakan kejelekan orang lain, di mana orang lain itu ketika dengar maka dia akan marah atau pegel atau malu. Tapi sesuai kenyataan. Contoh koncone medit, nah sampean rasane nang kanca liyane. Ancen medit temenan wonge. Tapi wonge loman sampean rasane medit, itu bukan ngrasani. Napa? Fitnah, lebih kejam lagi fitnah itu. Di antaranya lagi dosa-dosa besar. Dosa besar nggih kathah ya. Membunuh, berzina, mabuk, narkoba dan lain sebagainya, itu semua bisa menghilangkan pahalanya ibadah puasa. Oleh karena itu, puasa seperti teori Al-Qur'an, yaitu mencetak manusia yang bertakwa. Harapannya setelah puasa kita semua ini menjadi orang-orang yang bersih kembali. Sampai dalam istilah setelah bulan puasa itu ada hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu maksudnya idun kembali. Fitri artinya suci. Kita kembali suci karena baru saja menjalani ibadah puasa sebulan penuh. Setelah itu Allah Ta'ala janjinya lewat hadisnya kanjeng Nabi, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, keadaan iman, puasa sing lahir batin wau nika nggih, wahtisaban, dan hanya mengharap ridhonya Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang terlalu itu dihapus, dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika memasuki Idul Fitri, idun itu kembali, fitri menjadi suci lagi seperti bayi yang baru lahir. Tapi itu dosa kepada Allah Ta'ala. Dosa kepada sesama itu sarannya kita wajib minta maaf kepada yang kita sakiti. Makanya dalam tradisi itu ada istilah ngelencer ya. Ada istilah silaturahim, ada istilah halal bihalal. Tujuannya apa? Minta maaf yang ada hubungannya dengan hakul adami. Kesalahan sesama teman, sesama kita, itu syaratnya kita harus minta maaf dulu. Kalau ada barang yang kita ambil, kita harus mengembalikan atau minta ridhonya. Makanya orang yang meninggal dunia biasanya diumumkan. Kalau ibu saya, kalau ibunya yang meninggal ya, itu punya sangkut paut utang piutang atau yang lainnya, pinjam yang masih belum terselesaikan, monggo bisa hubungan dengan ahli waris. Kenapa? Syaratnya tobat itu ketika ada hubungan dengan manusia, kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau dosanya sama Allah Ta'ala, langsung seperti tidak sholat, langsung minta maafnya ke Allah Ta'ala. Tapi tetap mengkodok sholat. Sholat itu sholat fardu yang kita laksanakan, ketika pernah kita tinggalkan, maka nanti hitungan di akhirat, sholat sunnah kita sebanyak 1000 rakaat itu akan dipotong. Karena 1000 rakaat setara dengan 1 rakaat sholat fardu. Terus nanti ketika kita ini sudah berpuasa, ada kewajiban lain yang juga termasuk rukun Islam, yaitu zakat. Ketika puasa kita sudah dianggap selesai dan diterima oleh Allah Ta'ala, maka pahalanya tidak langsung diterima Allah Ta'ala kecuali kita sudah menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini ku napa? Zakat fitrah niku lek digambaraken kali sepeda motor pajeke. Pajeke awake jenengan selama setahun digunakan niku dikeluarkan zakat fitrah, yang mana kalau dikurus dengan beras itu 2,7 on.
Atau orang biasa dipasakan 3 kilo. 3 kilo niku uangnya sekitar 45.000, tidak sampai 50.000. Dados pajak jenengan setahun niku tidak sampai 50.000. Lah jenengan nggak ada sepeda motor, pinten pajaknya? Lah nggak ada mobil, pinten pajaknya? Kalau mireng mobil Alphard niku pajaknya 12 juta terus ya. Udah regane sepeda motor tunggal. Jadi zakat fitrah ini wajib dikeluarkan. Syaratnya zakat fitrah itu apa? Syaratnya orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, pertama dia nututi bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan. Yang kedua, nututi atau hidup di minimal malam Syawal. Ramadan nututi, Syawal nututi. Contoh, ada bayi yang lahir saat ini, sebelum ini kan, andai kan sekarang terakhir bulan Sa'ban gitu. Terus besok Ramadan, ada bayi lahir sekarang, belum maghrib. Terus bayi itu hidup sampai besok masih hidup. Berarti bayi ini nututi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Maka bayi ini wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah oleh orang tuanya. Jadi zakat fitrah itu tidak ada persyaratan kudu balik, tidak ada. Kalau sholat sama puasa ada. Kalau zakat fitrah itu kalau anak kecil yang wajib mengeluarkan adalah orang tuanya. Kalau ada orang meninggal, meninggalnya sekarang. Terus besok itu 1 Ramadan. Berarti orang ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah karena dia cuma nututi Ramadan tapi tidak nututi Syawal. Kalau ada bayi lahir nanti setelah Isya contohnya, ternyata ada pengumuman besok itu Ramadan, maka bayi tadi itu cuma nututi Syawal, tidak nututi bulan Ramadan. Berarti betul wajib dikeluarkan zakat. Sama dengan orang orang meninggal kebalikannya. Pun seputar yang kita bahas seputar fikih Ramadan ini, barangkali ada unek-unek dari panjenengan atau ada hal yang mungkin kurang bisa dipaham, monggo saat ini kita buka sesi tanya jawab. Waktunya 1/4 jam atau 15 menit. Monggo. Nggih, monggo. Halnya kita waktu siap sunat, kita ikuti juga dengan niat mengodoi sholat ini puasa. Oke. Ketika kita ini nyaur, contoh yang kedua dulu Pak nggih. Nyaur poso Ramadan niku dianjurkan tepakno ambek tepak poso sunat. Contoh panjenengan gak ada utang karena sakit atau bepergian, terus jenengan nyaure ditepakaken tepak dina Senin. Dan Senin itu tepak ada puasa sunat hari Senin. Niku niat yang pertama niat ngodoi Pak, karena wajib. Niat yang kedua itu niat untuk puasa sunat hari Senin. Saat ini sawali ya Bapak niki. Besok umpama Ramadan, bolehkah kita ini puasa Ramadan diselingi dengan nambah niat puasa sunnah? Panjenengan besok hari apa? Puasa sunnah Senin, contohnya Senin ya. Jenengan puasa fardu di hari Senin. Itu walaupun jenengan niat puasa fardu Ramadan tok, puasa sunnahnya katut. Kenapa? Karena panjenengan berpuasa di hari Senin. Otomatis itu. Sing mboten otomatis waliyane wong kok niat niat puasa Senin tapi ndak niat qodho, kualik niku. Harus niat qodho dulu karena qodho puasa fardu niku hukumnya wajib. Ngoten Pak nggih. Jadi otomatis. Lah kula niati zaya pun mboten napa-napa, walaupun mboten niat pun katut yambe. Nggih. Nggih.
Bisa dihitung apa mboten bolongnya pinten? 2 tahun berarti 60 hari nggih. Ya anu dikodoi mawon. Dikodoi karena panjenengan masih hidup. Jadi wajib dikodoi di luarnya Ramadan. Oh, mboten asal di Ramadan niat puasa 2 nggih. Mboten asal. Harus di luarnya bulan Ramadan. Uzurnya tidak apa-apa untuk tidak puasa Ramadan itu. Kalau untuk laki-laki cuma 2. 1 bepergian, 2 karena sakit. Tapi kalau panjenengan bepergian itu masih merasa kuat untuk berpuasa, lebih baik berpuasa. Kenapa? Karena hari-hari Ramadan itu tidak bisa dikalahkan hari-hari di luar Ramadan. Saking agengnya pahala di bulan Ramadan. Wonten malih lintune? Nggih, monggo Pak. Kalau kita ini di sini kan istilahnya itu apa? Nggih. Nah itu zakat fitrahnya bagaimana? Yang nututi setahun di sini gimana zakat fitrahnya? Keluarga, nggih. Keluarga. Zakat fitrah itu 3 kilo dalam 1 tahun. Itu wajib bagi orang yang punya kelebihan rezeki pada waktu itu. Kalau dia tidak punya apa-apa, tapi ada yang mau dijual, yang punya itu dijual. Kalau tidak punya apa-apa lagi, dia tidak wajib zakat, tapi wajib diberi zakat. Sama dengan haji nih kalau. Yang belum haji berarti rukun Islam jenengan kurang sunggal ya. Kados kula dari haji kan. Berarti rukun Islam yang jumlah 5 masih kurang 1. Tapi kan masih belum mampu. Kalau mampu wajib dikerjakan. Makanya orang yang pernah kaya terus dia tidak mau berhaji, lalu dia jatuh miskin, maka dia punya hutang pada Allah Ta'ala. Karena pernah merasa atau sudah dianggap mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Atau Pak ya? Pokok itu deh. Pokok mempelajari sesuatu yang ada hubungannya dengan kewajiban itu hukumnya wajib. Contoh nggih poso niki, ilmune poso niki kedah dipelajari. Hukum mempelajarinya itu hukumnya wajib. Yang paling akhir kula pesen datang kula ki ambek lan datang panjenengan saya. Satu-satunya jalan yang paling utama untuk menambah pundi-pundi amal itu hanya ada di kehidupan dunia. Hanya ada kesempatannya ketika kita masih dikaruniai umur hidup di dunia ini. Karena kalau sudah meninggal dunia, niki ima wa ima. Semua amal sudah tidak bisa kita tambahi, kecuali yang 3 itu ya. Illa min salasin. Kita punya sedekah jariyah, yang kita jariyah terus mengalir, kita tetap berpahala. Terus ilmu yang bermanfaat, kita pernah ngajar orang, terus ilmu yang kita ajarkan itu digunakan, itu tetap mengalir. Dan anak soleh solihah yang mendoakan kita. Tapi kan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Jarwes besok apa jare tidak boleh. Selama kita masih hidup, inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal. Walaupun kita ini masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala. Tapi rahmatnya Allah Ta'ala itu akan turun karena banyaknya amal yang kita punya. Katakan ya? Alhamdulillah pengajian kita sehari ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat, yang barokah fid dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan Allah Ta'ala sehingga bisa melaksanakan puasa dengan semaksimal mungkin, puasa yang zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan kita semua ini dipanjangkan umur Allah Ta'ala
sehingga bisa memperbanyak amal-amal ketika kita masih hidup di dunia. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Oke, sami-sami. Ampun. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Barokah nggih. Kita lancar saya nggih. Nggih. Nggih, kita lancar saya. Nggih. Apa tahu aku Nggih, kados nggih, monggo. Kados panjenengan kula pun di jalan. Kaleme. Oh, anu Pandaan. Oh, Pandaan. Kok nate ketinggal. Nggih. Sering temriki pisan. Susunane kok mesti niat ini teng meeting. Tapi kan betul serap ya. Namanya diwalik, karena fardu nggih, fardu itu lebih utama. Tapi jaraknya fardu walik anu sunnah. 1000 perbandingan iki. Nggih, betul mana Bang ya. Nggih. Makane kajian ngeten iki penting ya untuk nambah wawasan ke ilmu. Bapak Ibu di dalamnya? Oh, Bonjandi nggih. Rangga Pak nggih. Nggih, moga. Oh, Ustaz. Nggih, moga-moga. Nggih. Kula pangsut mriki tapi asline ngempet lho, Pak. Nggih. Oh, kados Bonjandi. Desa napa, Pak? Desa napa? Desane? Oh, Desa Bonjandi. Kondangu ya mriki, Pak. Rencananya kondisi 2,5. Berarti kira tahun ya. Ada asal permisi kata Pak ya. Salam. Alhamdulillah. Ustaz mau tanya. Iya, monggo. Apakah boleh kita sahur setelah imsak? Gimana? Apakah boleh kita sahur setelah imsak? Sahur setelah imsak. Iya. Boleh tapi jangan keterlaluan. Imsak itu peringatan. Jarak imsak dengan subuh itu 10 menit. Sampai krungu imsak ya. Itu maksudnya cepat-cepat untuk membersihkan mulut. Katakan 5 menit. 5 menit masih bisa toleransi. Kalau lebih dari itu takut terjang ke waktunya subuh, bisa batal nanti. Oke, alhamdulillah. Oke.